Sejati. Dan teman sejati saya juga nih sekarang tengah berada di salah satu lokasi yang tentunya akan menemani Anda pendengar mengobrol langsung bersama dengan narasumber kami di Maksi Makan Siang bersama dengan teman sejati. Ada Dwi Kartika di ujung telepon sana yang akan berpartisipasi bersama kita semua nih pendengar. Anda boleh langsung ngobrol dan juga berkomunikasi bersama dengan kami yang ada di lokasi sana. Kita langsung deh ngobrol bersama dengan rekan saya yang ada di sana. Dwi Kartika, silahkan. Tayangan kami di streaming Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Ini saya berada di tengah-tengah, ini kebun atau apa nih kita ngomongin. Saya bersama dengan teman sejati saya tentunya di siang hari ini ada Ibu Hasmawati Endeng Cala. Saya panggilnya siapa nih? Bisa kita pakai mic supaya didengar suara Dencala. Dencala. Ini Iya. kalau kita sebut ini apa nih? Kebun atau apa nih? Kebun untuk kelompok tani. Kebun untuk kelompok tani. Nama iya. kelompok tani Kelompok siapa? tani mandiri. Kelompok tani mandiri. Iya. Kalau Dencala sendiri sudah berapa lama nih bergabung di kelompok tani? Pertama dibentuk itu sekitar akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu 2022. Iya, Oh, masih baru ya? Masih baru. Uh-uh. Kebetulan saat itu Pak RT menawarkan bahwa kita bisa membentuk kelompok tani, tapi dengan syarat harus ada lahan. Ya. Tapi karena tidak ada lahan, jadi mereka sempat mencari di mana bisa ada lahan yang kita bisa membuat kelompok tani. Jadi setelah itu saya menawarkan untuk kalau mau lahan silahkan datang ke belakang. Ini lahan milik pribadi nih, lahan Dencala? Milik pribadi. Iya, lahan milik pribadi. Sebelumnya ini digunakan sebagai apa? Ini digunakan untuk kebun pisang, sekalian tempat rongsokan. Oh, jadi dulu masih belum seperti ini ya? Belum. Itu kenapa memilih di tanah saya saja deh, di lahan saya saja deh, dibandingkan di tempat-tempat yang lain itu, Ibu Cala? Alhamdulillah, saya berpikir kalau pohon pisang ya, kalau pohon pisang itu jika musim kemarau sampahnya itu terlalu banyak, dan jika bergesekan takutnya terjadi percikan api. Untuk menghindari kebakaran, lebih baik saya alih fungsikan menjadi kebun untuk kelompok tani saja. Oke, itu untuk kelompok tani dalam anggotanya ada berapa orang? Kurang lebih 20 orang. 20 orang. Iya. Dencala yang ketuanya atau ketuanya? Ketuanya. Dan memang pada saat mau menggunakan lahan ini langsung oke deh kita buat di rumah, tanamannya sudah ada nih idenya, nanti kita mau bikin apa di sini atau gimana? Tanamannya belum ada. Jadi kita ditawarkan untuk membuat kelompok tani. Setelah itu proposal kelompok taninya itu disahkan SK-nya oleh Ibu Lurah. Ibu Lurah. Iya. Oke, jadi memang Dencala ini berinisiatif gitu untuk membuat. Berinisiatif bersama Pak RT. Bersama Pak RT. Iya. Ini mengajak ibu-ibunya pada awalnya gimana nih? Susah juga. Susah juga gimana? Apa sih bisa dicerita dulu nih cara proses mengajak ibu? Kan 20 orang dalam satu kelompok itu gak mudah gitu ya untuk mengajak. Itu gimana deh prosesnya? Bisa diceritakan? Awalnya kan biasa kita ngerumpi ya di depannya di jalan. Sore-sore kayaknya enak gitu ya. Ini kok siang-siang gini agak panas gitu. Bagaimana kalau kita bikin kelompok tani? Kita bikin kelompok tani seperti saya ceritakan pengalaman dari kebun kakak sepupu saya kan bisa menghasilkan sampai 5 juta dari kelompok taninya. Jadi saya menawarkan mereka bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi dengan cita-cita seperti itu mereka tergerak. Oh ya bisa, ya sudah kalau mau daftar ya namanya sekarang siapa-siapa yang oke. Jadi disebutlah namanya salah satu, ya si ini nih oke, cukup 20. Setor namanya ke Pak RT. Pak RT yang bawa ke Ibu Lurah. Dan itu 20-20-nya dari proses awal sampai sekarang masih
gabung atau ada yang sudah mulai Ada narik yang diri down. nih? Ada yang down. Itu kenapa tuh down di tengah jalan? Dengan kesibukan masing-masing. Oke. Iya, ada yang jualan, Mm-mm, ya mm-mm, kan? mm-mm, Ada yang sudah kerja. mm-mm. Jadi ya kita jalani saja yang ada. Oke, jadi berawal dari karena memang mau mengalihfungsikan lahan yang tempat rongsokan Iya. jadi tempat-tempat seperti ini. Ini ibu-ibu gimana nih yang di seputaran sini Deng Cala sendiri? Alhamdulillah mereka antusias. Mm-mm, Mungkin awalnya mereka bilang itu apa, bikin apa. mm-mm, Tapi setelah mereka lihat hasilnya seperti ini, wow, mm-mm. ternyata di sini ada kebun Iya kan kalau kita dari luar nggak Nggak kelihatan ya. tersembunyi. Ya. Bener. Jadi giliran masuk langsung lihat. Tapi ini satu jenis aja nih memang yang kita. Kita untuk mensukseskan programnya Pak Wali Kota ya, Mm-mm. 1 juta polybag itu Mm-mm. memang satu long wish itu minimal 500 pohon cabe, Mm-mm, mm-mm. 500 pohon bawang, 500 poli bawang. Ya, Ya, jadi kita fokus di pohon cabe dulu. oke. Iya, Jadi sempat kita tanam juga untuk bawang, tapi di sini enggak sampai, enggak bisa berhasil ya. Jadi enggak semuanya gitu ya yang Enggak bisa. semua. Tapi saya ke Deng Cala nih, sebelum memulai untuk membuat kelompok tani memang suka tanaman gitu, Hobi. hobi. Iya. Jadi hobinya dulu apa? Langsung ke tanaman-tanaman seperti ini atau ke bunga, kemana? Saya asalkan itu bunga, Mm-mm. tanaman sayur, semuanya saya suka. Mm-mm. Jadi sebelum ada kelompok tani ini, saya sudah punya bibit sendiri. Saya sudah Mm-mm. punya bibit kangkung, Mm-mm. punya pupuk NPK, Mm-mm. KNO3 dengan NPK. Mm-mm. Jadi memang tapi lokasinya di mana? Waktu sebelum Di ada teras. ini di teras. Di teras. Semuanya di teras. Iya, Dari bibitnya dapat dari mana? Beli beli sendiri. sendiri. Oke. Tapi itu sudah menghasilkan uang kah atau ekonomi kah atau belum? Masih konsumsi pribadi? Masih konsumsi pribadi ya. Mm-mm. Kalau hasilnya itu Mm-mm. kadang saya suka bagi. Heeh. Itu banyak tuh bisa sampai banyak kalau di. Enggak juga. Waktu di depan itu sebelum dikasih atap ya, Mm-mm. saya gunakan untuk tanam kacang panjang. Mm-mm. Jadi kalau sudah panen, kalau sore-sore saya panen kacang panjang tuh langsung saya kasih ke tetangga. Oh, itu waktu awal-awal suka-sukanya tanaman gitu ya, Iya. Deng Cala ya. Nah, ini gimana kalau untuk cabenya sendiri? Kan di depan itu di teras banyak cabai juga tuh. Itu untuk konsumsi pribadi atau ada yang dijual-jualin juga tuh, Deng Cala? Ini cabenya kita yang di depan juga di teras sama, Mm-mm. sama seperti yang di sini ya, itu supaya karena di sini terlalu sempit, Mm-mm. jadi kita simpan separuh di teras, Mm-mm. simpan lagi di sepanjang jalan. Oh, jadi ada Iya. juga disimpan di Iya. sepanjang jalan. Jadi awal pertama kita masuk ke sini ya dari Mm-mm. gapura ya di Mm-mm, depan. mm-mm. Tapi memang itu nanti akan dibuat lorong cabe kah atau apa? Cita-citanya seperti itu. Gitu? Itu memang diprogramkan seperti itu. Iya, Uh-uh, cita-citanya seperti itu memang. Nah, ini semenjak 2022 akhir-akhir kurang lebih 6-7 bulanan ya. Iya. Nah, apa nih yang dirasakan dari Deng Cala sendiri melihat teman-teman akhirnya juga suka ini di kelompok taninya memang semua suka bertani atau terpengaruh sama Deng Cala nih suka Tidak bertani? Tidak semua suka bertani, Mm-mm. tapi ketika kita mengajak, ayo sama-sama ke belakang, ayo kita kasih halus tanah, Mm-mm. Itu tanahnya dikasih halus gimana tuh? kita main cobek-cobek. Bencong, bukannya tanah Apa kan nih yang dirasakan tekstur dari tanah kan Tanahnya kan Deng Cala tanahnya sendiri seperti melihat batu-bata teman-teman ya, jadi akhirnya kita ambil juga batu-batu yang suka kering apa, ini di ukuran kelompok taninya segenggam memang semua itu. suka bertani Terus kita atau masing-masing ambil bagian, terpengaruh sama dihaluskan, Deng Cala? kemudian kami satukan. Oke, jadi dari tanahnya dulu itu prosesnya tidak langsung kan kalau saya mikirnya mau nanam gini kan langsung kasih masuk aja tanahnya, bibitnya itu bisa dijelaskan deh Cala. Ini untuk
teman-teman yang di rumah juga ya yang mau mencoba untuk menanam cabai atau menanam apa nih yang gampang-gampang gitu ya di rumah, itu gimana tuh prosesnya pertama? Kalau untuk yang menanam di rumah ya, itu sudah ada yang dijual di pinggir jalan, yang di Panaikan sekitar itu kan. Ada yang untuk media tanam memang sudah ada, sudah lengkap dengan pupuknya. Oh jadi itu sudah lengkap? Iya sudah lengkap. Tapi kalau untuk kelompok tani ini, bantuan yang diberikan kepada kami itu dalam bentuk media tanah, kompos dengan arang sekam. Oh jadi semuanya dikasih dan ada perbandingannya untuk kita mencampur. Itu gimana tuh perbandingannya? Aduh kalau banding-banding kayaknya saya seperti matematika. Iya benar, kirain tinggal tanam aja, ternyata perbandingannya kayak gimana? Kita pakai 2 karung tanah, 1 kompos, 5 sekop besar itu untuk arang sekam. Untuk arang sekam? Iya. Itu untuk berapa banyak tanaman? Itu bisa menghasilkan 10 polybag yang ukuran sedang ya. 10 polybag untuk 2 karung gitu, 2 karung tanah. Iya. Dan itu tanahnya harus dicobek dulu? Dicobek. Ada juga yang tidak dicobek. Kalau kita dapatkan 1 karungnya itu dalam bentuk yang agak berpasir-pasir. Itu kadang kita kayak dapat door prize. Oh jadi kalau dapat tanah yang tidak yang berpasir itu door prize. Nah ini kan apa ya yang jadi pertanyaan juga kan, biasanya orang kok tanah sampai dicobek, ini memang bentukannya itu padat atau kayak gimana? Awal datang tidak padat. Tidak padat. Tapi karena terkena matahari, terkena udara lembab, Mm-mm. akhirnya jadi beku. Oh jadi tekstur tanah itu Padat bisa dia. berubah Iya. karena cuaca gitu. Iya, jadi tanah beda dengan pasir ya. Kalau pasirnya biar 1 tahunnya udah ada masalah. Jadi makanya saya bilang kalau kita dapat yang sekarung itu dari pasir ya seperti door prize. Oke, jadi tanah ini ternyata beda-beda juga ya Dencala ya. Tapi kalau untuk yang media tanam seperti ini memang ada tanah-tanah khusus atau tanah-tanah yang mungkin di lahan-lahan kosong itu juga bisa digunakan gitu? Lahan kosong itu bisa digunakan, tapi ada campurannya. Mungkin seperti penggunaan apa ya, kapur dolomit ya kalau tidak salah. Kapur dolomit itu untuk memperbaiki unsur hara. Oke, jadi ada campuran lagi. Iya. Gitu. Biasanya campurannya apa selain pasir itu tadi? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya, jadi ya pupuk kandang, tapi kayak apa, kotoran ayam itu misalnya ya, kita pakai kotoran ayam, tidak boleh kotoran ayam yang basah. Waduh, jadi dikeringkan lagi. Iya, kalau basah nanti petaninya yang lari. Tapi kan banyak biasanya tuh kalau yang di jalan-jalan, apalagi kemarin habis kurban ya, yang agak-agak kayak kue gitu, itu bisa dipakai juga tuh. Bisa, tapi itu harus dijemur dulu, difermentasi, dijemur sampai mungkin sebulan, baru kita boleh pakai. Karena kalau langsung dipakai tuh panas. Apanya tuh yang panas? Ini saya sudah mulai berpikir nih, apanya nih yang panas? Kotoran hewan itu masih panas, dia masih mengandung gas ya, jadi dia panas. Jadi nggak bisa kalau misalnya yang Nggak kayak bisa. dalam basah kan, kalau pupuk dibasahin juga Iya. gitu kan, jadi nggak bisa yang basah. Tapi dia gitu. belum proses ya, mungkin harus penguapan dulu selama 1 bulan. Oke. Jadi zat-zat yang tidak berguna itu nanti hilang setelah 1 bulan, 2 bulan, nah baru boleh kita pakai untuk kebutuhan pertanian. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau menanam gitu ya, jadi terlebih dahulu yang simpelnya bisa dibeli aja Iya, gitu langsung betul. ya. Kecuali kalau kelompok-kelompok tani memang sudah disiapkan Iya. gitu. Tapi kalau misalnya untuk proses tanaman begini yang menjadi penghambat terbesar itu apa nih? Hama. Iya. Itu biasanya hamanya dalam bentuk apa tuh Dencala? Ada yang seperti kutu-kutu putih ya. Dengan cabai itu identik dengan keriting daunnya. Oh, itu bukannya kayak cabai keriting itu lebih bagus ya? Karena kalau daun Kalau cabainya yang keriting bagus, ini daunnya yang keriting. daunnya yang keriting itu tandanya apa? Sakit. Iya. Biasanya kalau begitu masih bisa distabilkan kembali atau gimana? Masih. Dipakaikan apa tuh? Diberikan pestisida. Kebetulan dari ketahanan pangan itu memberikan juga pestisida buat kami, lengkap dengan pupuk dengan bibit.
Oke, jadi semua sudah disiapkan. Sudah. Tinggal di tenaganya saja untuk mengolah. Jadi tinggal ibu-ibu ini ya. Jadi tiap sore nih atau ada waktu-waktu tertentu ibu-ibu kelompok tani berkumpul? Kalau tidak hujan, insya Allah tiap sore. Tiap sore. Iya. Kalau hujan ya mengalah. Jadi kalau tiap sore selain ngerjain tanaman sambil ngobrol gitu ya. Ini kedepannya ada yang selain cabai ini kan sudah, kalau kita lihat di sini ya pendengar, ini sudah banyak yang merah nih. Ini kira-kira untuk merah semua butuh waktu berapa lama nih, Decala? Kurang lebih 1 bulan. Wah, itu cukup lama juga ya. Dari awal dia keluar ya, itu kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Iya. Dari berbunga. Kalau berbunga sampai jadi buah yang matang itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Iya. Jadi ibu-ibu ini dapat bibitnya yang sudah ada daunnya. Belum. Atau yang kayak kan biasa ada tuh yang dijual tuh ya Bu Dencala ya, yang kayak biji-biji begitu. Itu dari situ. Kita diberikan bibit dalam bentuk benih biji. Benih biji. Iya. Jadi siap semai begitu. Iya, siap semai. Jadi kita menyemai sendiri. Setelah 7 hari tumbuh, kita pindahkan ke polybag besar. Habis dipindahkan ke polybag besar. Setelah itu melakukan apa ya, penyiraman, pemupukan, menjaga supaya tidak kena hama. Ya itu dilakukan terus menerus sampailah 3 bulan dia sudah menampakkan mulai belajar berbuah. Oh, jadi enggak langsung. Bulan keempat rimbun seperti ini, alhamdulillah. Oh, ini sudah masuk bulan keempat nih. Iya. Kalau yang kayak gini. Iya. Jadi ditunggu 1 bulan lagi supaya bisa dipanen. Karena ini kan dia tidak 1 kali berbuah ya. Benar. Ini kayaknya saya sudah mau ambil, tinggal tahu isi aja di depan saya nih ya, kayaknya udah bisa belakang sini langsung. bawa cemilan Iya. tahu isi. Ini kayaknya di sebelah sudah siap tahu isi sama tempe goreng kayaknya ya, dicemilin. Ini langsung bisa dipetik atau kalau misalnya harus tunggu merah semua nih baru langsung kita petik? Kalau kami di sini tunggu merah. Merah semua. Jadi kami tunggu merah. Terus dengan kami melempar di WA group siapa yang membutuhkan membutuhkan cabai, ada keluarganya. Kita lempar dulu ke pasar. Oh, kalau di pasar ini harganya kisarannya Bukan berapa di pasar nih? betulan ya, tapi artinya di masyarakat. Oh, kirain tetangga. emang dijual di Mungkin ada pasar kenalannya gitu. yang butuh 5.000. Itu dengan apa istilahnya, pohon-pohonnya atau kayak kita jualan di pasar tuh per gram Iya. per bungkus Jadi gitu. Setelah panen itu kami kan lempar dulu di grup WA ya. Siapa tahu ada teman-temannya yang mau cabai kan. Terus teman-teman di WA grup itu muncullah, saya mau sekian ya, semua packing yang 5.000, saya mau packing yang segini, ada teman yang minta sekian. Oke, besok kita panen. Setelah dipanen kita timbang. Oke. Ini jualannya range dari 5.000. Dari 2.000. Dari 2.000. 2.000 itu dapatnya berapaan tuh kok 2.000? 2.000 kita kasih 50 gram. 50 gram. Wah, agak banyak tuh kalau 50 gram ya. Itu lebih pun dari segenggam kayaknya tuh kalau di pasar kayaknya. Iya, dan alhamdulillah kita itu gunakan timbangan digital. Oke. Jadi lebih banyak lagi ya. Iya benar. Saya kayaknya beli lombok di sini saja kita kalau pulang ya. Nah ini ada yang kira-kira kalau misalnya saya mau ambil dengan pohonnya dia supaya tinggal di rumah, tinggal disiram-siram atau apa, itu dijual juga? Ada. Jadi kita menjual dalam bentuk bibit yang sudah sejengkal ya, harga 5.000. Iya. Ya, terus ada juga yang kita masukkan setelah dari yang 5.000 ya, kita masukkan ke polybag yang besar itu, harganya naik menjadi 15.000. Itu kenapa bisa naik? Untuk menghargai hasil jerih payah teman-teman saya yang sudah capek Sudah mencobek-cobek. Mencobek tanah gitu ya. Iya, butuh keringat kan. Jadi itu hasil keringatnya teman-teman itu. Makanya kita berikan penambahan harga. Oh, nah itu penghasilan ini kan kelompok tani, ada 20 orang. Iya. Itu dibagi berapa tuh kalau ada yang laku? Yang menjualnya kah yang dapat untungnya, atau nanti misalnya ada dikumpul nih minggu ini penghasilannya sampai 100.000 dibagi nih ke 20 orang kelompok tani, atau gimana tuh biasanya? Oke, jadi ada teman yang pekerjaannya itu menjual kue keliling. Jadi setelah saya packing 2.000 ya, saya packing 12 misalnya, jadi begitu habis yang 12, 10 yang disetor.
Jadi yang 2 itu bagiannya dia. Yang 10-nya ini dibagi ke Yang 10-nya semua. ini kita simpan dulu untuk sampai 1 bulan. Setelah itu nanti kita lihat apa yang kurang di kebun. Jadi kalau misalnya kita kekurangan pupuk, dana itu kita pakai untuk beli pupuk. Oh, Setelahnya ya. sisanya itu nanti kita bagi. Kirain nanti pupuknya kalau habis minta lagi sama yang kasih subsidi. Enak Enggak sekali ya. Jadi tetap harus ada anggaran dari kita juga Iya. gitu ya untuk menambah-nambah nih apa nih yang kurang di kebun kita. Iya, jadi pemerintah itu seperti apa ya? Kita diberikan modal usaha awal tapi bukan dalam bentuk uang. Dalam bentuk tanah, Iya. kompos, sekam, seperti itu. Nah, itu untuk kita putar. Kan dia sudah berikan dengan bibitnya, Ya. pupuknya, Semua pestisidanya istilahnya sudah paket lengkap. awal ya. Nah, silahkan berusaha sendiri seperti apa, karena mereka juga tidak melepas kami langsung nih selesai kalian tanam sendiri sampai berusaha sampai berhasil. Tidak, kita diberikan juga pendamping penyuluh. Oh, ada pendamping penyuluh nanti sore baru kita bahas ya Iya. Decala ya. Baik, pendengar kita jeda dulu ya. Kami akan hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Sebentar kita kembali di Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Informasi dan inspirasi. Untuk mewujudkan cita-citamu. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 08 3439 untuk pendaftaran. C.
Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Siaran kami juga dapat Anda lihat di streaming Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Masih berada di Kelurahan Mariso, pendengar, di kelompok tani mandiri bersama dengan Deng Cala yang juga merupakan ketua kelompok tani mandiri. Masih di tengah kebun ya, kebun dari Poktan Mandiri, pendengar. Kita berbincang-bincang bersama dengan Deng Cala. Deng Cala ini kurang lebih selama 6-7 bulan ya menjadi ketua kelompok tani. Apa saja nih yang sudah dilakukan gitu dari kelompok tani mandiri? Ada mungkin edukasi dengan teman-teman, ibu-ibu rumah tangga yang ada di seputaran sini atau gimana? Oke, jadi yang saya lakukan selama 7 bulan ini mengajarkan kepada teman-teman bagaimana bertani, bagaimana komposisi mencampur tanah ketika saya tidak ada. Oh iya, jadi harus mandiri juga. Iya. Sesuai dengan nama kelompok tani. Karena kita yang namanya masing-masing personal itu punya kesibukan masing-masing. Jadi kita tidak selamanya harus standby di sini. Betul. Nah ini yang mencampur media tanamnya itu Deng Cala sendiri? Saya bersama teman-teman. Itu belajarnya otodidak atau memang ada edukasi dari pendamping penyuluh pertanian? Iya, memang kita diberikan edukasi dari penyuluh pertanian ya. Seperti apa cara mencampurnya, berapa perbandingannya. Terus kapan harus dipupuk, kapan mulai pemupukan, kapan mulai memberikan pestisida, seperti itu. Jadi itu juga saya sampaikan kepada teman-teman supaya ketika saya tidak ada di tempat, mereka bisa melakukannya sendiri. Nah itu hitungan kapan diberi pupuk, kapan diberi pestisida itu sama nggak dengan kayak angka matematika 2 bulan harus tank begitu kan, ada mungkin cuacanya lagi tidak menentu, itu gimana melihat secara langsungnya? Jika pestisida itu kita memberikan yang penting kita bisa tahu ya sekitar 30 menit itu tidak hujan, kita bisa berikan pestisida di sore hari. Ya, jadi kalau hujan kita tidak bisa memberikan pestisida karena nanti habis di bawah hujan. Oke. Iya. Nah selama melakoni kegiatan ini apa nih yang dirasakan Deng Cala sendiri? Apa ya, senangnya itu ketika teman-teman melihat rasa penasarannya terhadap pohon okra. Okra? Iya, jadi kita pernah menanam pohon okra ada sekitar 20 pohon. Itu alhamdulillah sudah menghasilkan dan teman-teman itu penasaran seperti apa rasanya. Jadi pagi-pagi saya itu memasak nasi yang banyak. Saya panggil semua anggota, ayo datang ke rumah kita makan di kebun. Jadi sarapan di kebun, saya belum mandi, enggak apa-apa, yang penting kita makan di kebun dulu pagi-pagi. Nah, jadi sarapannya pagi-pagi tuh makan okra. Okranya tuh diolah? Itu okranya kita rebus. Direbus? Iya, cuma direbus seperti lalapan. Terus dicocol dengan sambal terasi. Wah, ini sambalnya dari sini juga nih. Nah, ini pernah tidak pada saat menanam terus tiba-tiba kayaknya bibitnya gagal nih atau apa? Itu pernah alami? Iya. Momen-momen seperti itu. Dan saat ini pun sedang terjadi. Wah, itu apa nih yang terjadi? Soalnya kalau kita lihat di sini baik-baik saja nih. Daun yang keriting, daun yang sudah tiba-tiba menguning ya. Itu bikin saya sedih. Oke. Jadi ini kayaknya kedekatan emosional dengan tanamannya ini kayak gimana gitu di Deng Cala ya? Iya. Jadi pas itu saya langsung WhatsApp dengan penyuluh. Kenapa pohon saya begini seperti ini? Ini perlu kamu kasih pestisida lagi. Jadi rentan waktunya seperti apa? Pas 2 kali seminggu atau bagaimana? Jadi disampaikan sama Pak Penyuluh bahwa berikan 1 kali seminggu. Jadi insya Allah pas setelah kita semprot dengan pestisida itu ya, sekitar 4 hari itu sudah muncul daun baru. Dan normal. Jadi Deng Cala sendiri ini kalau lihat tanamannya sakit tanda kutip itu sudah tahu ya, aduh kayaknya anak-anak saya ini lagi sakit gitu ya. Itu gimana tuh langsung
cari solusinya, cari obatnya atau gimana? Iya, langsung cari obatnya karena kita sudah disiapkan pestisidanya. Jadi harus bertindak sore. Oke. Iya. Jadi langsung saat Iya, itu. karena hama itu paling sukanya sore. Hama sukanya sore. Jadi Iya. pilih-pilih waktu juga kayaknya. Hamanya itu kadang Hamanya. beraksi berdasarkan informasi ya dari Dinas Pertanian tuh. Hama itu kerjanya sore sampai malam. Jadi kalau pagi sudah tidak. Oke, jadi Iya. kalau memang mau diobati begitu sore. Iya. Nah, ini kan kalau misalnya nih sudah diobati begitu itu langsung terlihat. Alhamdulillah 4 hari kemudian itu sudah mulai muncul daun-daun baru yang tidak keriting lagi, sudah sehat ya. Itu bikin gembira juga melihatnya. Nah, ini kegembiraan yang dirasakan Dencala ini apakah juga sama nih dengan teman-teman kelompok tani kalau misalnya melihat tanaman-tanaman itu Iya. ditularkan gitu rasa sayangnya dengan tanaman itu seperti Iya apa? sama. Bahkan ada teman satu ya, Sari Bu Aji ya. Kalau pada saat kita ini ya masuk di tengah-tengah di sana sambil petik buahnya ya sambil panen, itu ibu Aji berteriak, awas hati-hati nanti bunganya rontok, nah jadi buahnya. Oh, jadi saling mengingatkan gitu ya. Saking sayangnya ya, sampai bunganya enggak boleh rontok. Iya, saking padahal kan biasanya kalau yang nggak terbiasa dengan itu kan nggak terlalu ngeh ya kalau kayak bunga begitu. Iya. Ini sampai bunga-bunganya ya dijaga kan, kesenggol gini kan biasa nggak sengaja gitu ya. Iya, iya. Tapi karena saking sukanya, sayangnya dengan tanamannya ini takut nggak berbuah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sore-sore nih Dencala sama teman-teman ini sambil menanam sambil menyemai atau apanya itu biasanya lakuin apa saja? Ada mungkin ngobrol-ngobrol terkait dengan kedepannya nanti ini mau Iya. diapain atau apa? Kita biasa ngobrol tentang kelompok tani yang lain yang sudah berhasil. Oh, kirain Iya. gibahin kelompok tani lain ya. Enggak gitu ya. Nah, ini Alhamdulillah kita gibah juga ya. Alhamdulillah kita gibah. itu vitaminnya ibu-ibu biasanya kalau gibah. Iya, alhamdulillah kita gibah. Tapi Tapi gibahnya gibahnya, positif. iya gibahnya itu kelompok tani, bukan orang ya, bukan personal ya. Nah, biasanya apa tuh yang dilihat dari kelompok tani sebelah yang diambil gitu? Keberhasilan mereka. Mm-mm. Iya, jadi keberhasilan yang bikin kita iri. Mm-mm, mm-mm. Kita iri nih, kenapa di sana kelompoknya bisa seperti ini, kita tidak seperti itu. Itu yang selalu saya ulang-ulang buat teman-teman. Jadi ada perasaan, oh iya ya, kenapa kita tidak bisa seperti ini? Apanya yang kurang? Coba tanya sama Pak Penyuluh seperti apa. Dan itu antar anggota kelompok tani satu visi misi begitu ya. Alhamdulillah. Semua punya keterikatan emosional begitu ya, Iya, bahwa iya. ya kita harus memajukan nih apa yang menjadi kelompok tani kita. Iya. Kedepannya ada lagi nih selaku ketua apa yang mau dilakukan? Iya, melihat antusias masyarakat dia dengan tanam-tanam ini, jadi walaupun bukan cabai, kami tetap menjual. Jadi seperti ada yang mencari bibit pakcoy, ya, jadi sudah jadi tanaman harga 5.000. Itu sudah ada juga. Ada. Itu di tempatnya nggak di sini di semainya? Di semennya juga di sini. Terus kadang saya simpan di depan di teras. Jadi tapi semua berfokusnya di sini ya? Iya, Ngumpul-ngumpulnya juga semuanya di sini. ngumpulnya di sini. Oke. Nah, ini masih membuka ini lagi nggak anggota baru lagi untuk mungkin menambah anggota kelompok taninya? Kalau ada yang sudah tidak aktif, itu kita ganti dengan orang-orang yang mau bekerja. Itu dibuatkan SK lagi atau langsung aja masuk gitu? Langsung saja masuk. Iya, langsung saja masuk. Karena yang kita butuhkan tenaga, Ya. bukan nama. Tapi ini pakai target juga nggak sih, Dencala, kalau untuk yang kayak begini? Enggak, Enggak. enggak ada. Jadi dari pemerintah, bantuan-bantuan dari pemerintah itu nggak ada yang nanti dalam berapa bulan atau berapa waktu gitu datang mensurvei atau dilihat ini Iya. kemajuannya sudah seperti apa, ada target-target yang harus dicapai dari kelompok tani begitu? Saat ini tidak ada target yang diberikan pada kami ya. Cuma mereka mau melihat seperti apa keberhasilan per kelompok tani yang mereka bantu.
Jadi seperti itu, tidak ada yang harus sekian bulan harus ada target seperti ini, tidak ada. Jadi nggak sampai ke situ Tidak ya. ada. Tidak ada sampai memaksakan untuk kelompok seperti ini kita harus seperti ini karena ada target dari pemerintah, tidak ada. Iya kan biasanya udah dapat bantuan nih istilahnya ya. Nih bantuannya mana nih hasilnya tuh nggak sampai begitu ya Decala ya. Tapi ada monitoring juga dari penyuluh. Oh jadi melalui penyuluh nih. Iya. Penyuluh menanyakan berapa pohon yang ditanam jenis ini, ada berapa polybag yang seperti ini, jenis tanaman yang diberikan kan. Ada berapa tanaman, habis itu tanda tangan selesai. Oh jadi tetap dikontrol begitu ya? Iya, tetap dikontrol. Baik. Nah terakhir nih ada Cala apa nih yang ingin mungkin disampaikan kepada ibu-ibu di luaran sana yang mungkin mau nih mengikuti jejaknya Decala dan juga teman-teman dari kelompok tani mandiri punya apa ya kegiatan menanam yang menghasilkan, ini kan sudah menghasilkan ya, sudah ada nilai ekonominya nih. Apa nih yang ingin disampaikan? Alhamdulillah ya. Saya berharap untuk orang-orang yang memiliki lahan yang tertidur, mereka mau meminjamkan tanahnya kepada warga dengan catatan jika mereka takut untuk diambil alih ya, silahkan bikin surat perjanjian, ya kan? Bahwa ini bukan untuk mereka miliki, cuma untuk pinjam lahan supaya bisa berfungsi, memiliki nilai ekonomi. Daripada tanahnya tinggal ditumbuhi dengan semak belukar, itu kan lebih baik kalau menjadi tanaman, lebih bagus lagi. Bahkan apa ya, bisa menjadi terapi batin bagi saya itu ya. Bukan cuma melihat yang hijau-hijau tapi ada warna-warninya. Iya, apalagi kalau yang hijau jadi merah kayak gini ya. Itu kayaknya enggak tega untuk dipetik. Aduh, tapi gimana kalau nggak dipetik juga gitu ya? Kalau nggak dipetik busuk. Jadi memang ya sudah prosesnya seperti itu gitu betul. ya. Baik, jadi yang untuk ibu-ibu yang mungkin punya apa ya lahan walaupun sempit gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Iya betul, seperti teras yang ada terasnya yang berapa kali berapa selama itu masih kena matahari ya. Itu fungsikanlah walaupun tanam sayur, walaupun cuma 10 polybag. Itu enak tuh buat saya ya, mudah-mudahan buat mereka juga. Walaupun tidak menghasilkan secara ekonomis, paling tidak untuk kebutuhan rumah tangga juga bisa membantu ya. Kebutuhan rumah tangga bisa membantu. Kadang cuma untuk ambil batangnya, kadang 5 batang. Ya daripada tinggal ya di kulkas kadang busuk. Betul. Terlalu banyak dibeli di pasar busuk juga. Walaupun dalam kulkas tetap dia busuk. Jadi ya ini salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di luaran sana yang ingin mengefektifkan waktunya gitu ya, dengan sesuatu hal yang positif. Terima kasih sekali kebersamaannya Ibu Decala di kebersamaan kita Maksi ini, menginspirasi untuk ibu-ibu di luaran sana bisa mengefisienkan waktunya, kemudian tenaganya ya, bisa ngobrol-ngobrol sama tetangga juga nih, mengakrabkan diri dengan tetangga-tetangga sekitaran rumah. Kita bertemu pendengar di Maksi episode berikutnya. Saya Dwi Kartika dan juga Decala pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.